Febihabia Luxiana. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu studi kasus yang berjudul Media Sosial sebagai Sumber Keberagamaan Alternatif Remaja. Nah, kegiatan keagamaan di dunia maya marak dilakukan oleh kalangan remaja muslim di Indonesia. Mereka mempelajari Islam di internet yang menyediakan materi yang berlimpah. Nah, remaja bebas memilih materi yang mereka sukai serta mendengarkan tausiah dari ustadz idola mereka, termasuk saya sendiri yang sering menonton tausiah di YouTube. Nah, gairah remaja muslim di Indonesia mempelajari dan mengaji ilmu agama di media sosial menampakkan gejala dengan kecenderungan meningkat bersama dengan perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini. Asumsi didasari sejumlah data survei dan penelitian meningkatnya penggunaan internet. Karena mayoritas penduduk Indonesia Muslim, kuat diduga para remaja pengakses terbesar internet ialah remaja Muslim. Nah, sebagai generasi milenial nih, memang remaja sangat terbiasa dengan fasilitas yang tersedia di internet. Nah, kebanyakan remaja saat ini yang sering dibuka di gadgetnya ialah akun Instagram, kemudian situs YouTube, Line, Google, dan Facebook sebagai situs favoritnya. Sementara bentuk informasi keagamaan yang diminati remaja umumnya yaitu dalam bentuk ceramah tausiah. Salah satu alasan mengapa mengaji di internet banyak dilakukan remaja muslim adalah karena kepraktisan. Praktis ini identik dengan mudah dan cepat, berbeda dengan praktik beragama konvensional yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Memanfaatkan media sosial untuk tujuan membentuk identitas diri sebagai muslim awalnya boleh jadi terkesan norak ataupun kampungan. Nah, namun belakangan ini tampilan identitas ini justru menjadi kebanggaan. Dengan demikian halnya dengan upaya memanfaatkan media sosial dengan tujuan menimba ilmu agama Islam boleh jadi merupakan fenomena lucu dan sarkasme, karena selama ini internet dalam persepsi yang liar merupakan teknologi yang merusak iman. Nah, selama ini internet identik dengan hal yang ropan, sedangkan agama identik dengan hal yang sakral. Selain tidak punya otoritas, citra internet juga terkesan jorok dengan maraknya konten pornografi sehingga membuat banyak muslim menghindari internet. Asumsi tersebut kini mulai bergeser. Informasi tentang Islam justru marak di internet. Nah, ditambah dengan sifat pengguna internet yang terbuka, bebas, dan berbagi, menyebabkan konten keislaman cepat menyebar di internet. Nah, hal ini sudah banyak menjadikan internet sebagai media dakwah, bahkan dakwah melalui internet merupakan sebuah inovasi baru dalam syair Islam. Pengguna media internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan sekaligus tantangan. Umat muslim harus mampu menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Teman-teman, setelah tadi saya memaparkan tadi kasus tentang teknologi informasi, tentunya sangat diperlukan bukan untuk kegiatan keagamaan. Nah, lewat internet, situs YouTube, dan lainnya, sudah banyak memanfaatkan internet sebagai wadah dakwah bagi remaja muslim di Indonesia ya. Selanjutnya, saya akan memberikan kelebihan dan kelemahan dari media sosial sebagai sumber keberagamaan alternatif remaja. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu sedikit banyak memberi pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan keimanan dan keislaman remaja. Nah, yang kedua, menjadi lebih bisa menghargai orang lain dan ringan tangan membantu dalam pergaulan. Nah, emang biasanya kalau misalkan abis nonton YouTube ceramah itu bawaannya pengen berbuat baik aja gitu. Nah, yang ketiga, masalah agama yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang keempat, remaja jadi bisa lebih memanfaatkan smartphone-nya dengan baik. Jadi kayak nggak di nontonnya buat yang enggak gitu, jadi kayak lebih ke positif bawaannya. Nah, yang kelima itu, setelah melihat tausiah, maka akan timbul kecintaan yang berlebihan dengan ustadz pilihannya, seperti kayak ngefans ke Ustadz Abdul Somad gitu kan. Kurangannya, nah, satu, remaja yang tinggal di pedalaman memiliki kendala jaringan untuk melihat tausiah di internet. Nah, emang biasanya kalau misalkan rumah-rumah yang di pelosok itu memang
kurang ya kalau misalkan jaringannya emang harus 4G gitu ya, suka muter aja gitu YouTube-nya. Nah, yang kedua, remaja jadi malas untuk datang ke acara tausiah secara langsung. Nah, karena di HP udah banyak di YouTube, jadi emang remaja suka malas datang ke masjid. Jadi mereka lebih mengutamakan yang di HP aja. Nah, yang ketiga, di tengah asumsi adanya kecemasan terhadap media sosial yang cenderung memberi pengaruh buruk terhadap penggunaannya, tidak sepenuhnya relevan. Nah, yang keempat, menurunkan belajar di rumah karena kebanyakan menggunakan smartphone. Nah, emang biasanya kalau misalkan teman-teman semua nih, biasanya kebanyakan termasuk saya juga, kalau misalkan udah di rumah ya itu udah, kalau misalkan urusan belajar ya cuma ngajain PR doang, paling tugas gitu kan. Kebanyakan emang main HP, kebanyakan. Nah, yang kelima itu kecanduan internet. Biasanya suka pengen aja terus main HP gitu. Teman-teman, mulai sekarang harus lebih baik lagi menggunakan gadget kalian. Jangan menonton situs-situs yang enggak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.